Halo sahabat Akib, dimanapun Anda berada, lama ya kita tidak jumpa. Maka hari ini kita akan membahas mengenai beasiswa Bank Indonesia. Saya telah menghadirkan langsung salah satu penerima manfaat pada tahun 2021. Benar sekali. Saya manggilnya Kak Mai. Dia adalah Haida Maikari. Benar? Oke. Jadi teman-teman, beliau ini adalah penerima manfaat pada tahun 2021 dan di tahun 2022-2023 ini sebagai pengurus badan harian ya. Iya, benar sekali. Dan hari ini beliau menyempatkan hadir untuk berbagi kepada sahabat Akib semua agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi gambaran dari Bank Indonesia ataupun generasi baru Indonesia. Mungkin Kak Mai boleh bercerita dulu kepada sahabat Akib, itu memperkenalkan diri. Boleh Kak? Oke, halo sahabat Akib, perkenalkan aku Haida Maikari, aku biasa dipanggil Maika. Aku adalah salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia di tahun 2021 dan seperti yang sudah dikenalkan oleh Kak Akib tadi, aku juga salah satu badan pengurus harian di Genbi Sumsel. Oke, jadi nggak salah teman-teman sahabat Akib semua. Ini sudah pengurusnya langsung nih yang hadir. Jadi semoga informasi yang didapatkan itu tidak salah gitu ya. Insya Allah. Ini muncul nih Kak, saya sebenarnya bukan mewakili diri saya sendiri, tapi mewakili teman-teman yang sering bertanya nih, paling banyak ditanyakan gitu. Boleh nggak sih Kak gambarkan tuh, gambaran dari Bank Indonesia itu, atau apa sih Genbi dan Bank Indonesia BI itu gitu Kak? Oke, jadi ini kalau misal orang-orang nyebut beasiswa Bank Indonesia, pasti yang terlintas juga di pikirannya pasti Genbi gitu. Jadi ada kaitan yang erat gitu antara BI dan Genbi. Berbeda dengan beberapa organisasi atau beasiswa lainnya, biasanya untuk organisasi yang mewadahi dari beasiswa itu kurang kuat gitu ya. Tapi eksistensi dari Genbi ini sangat erat kaitannya gitu ketika kita sandingkan dengan BI. Jadi BI itu adalah dari Bank Indonesia itu adalah penyelenggara yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan. Nah, seterusnya untuk memberikan wadah kepada penerima beasiswa itu, bagaimana mereka tidak hanya diberikan dari segi finansial, tapi juga mereka dikembangkan mentalnya dari membentuk kepribadian mereka dari organisasi juga. Maka ada Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Oke, jadi Genbi itu bukan generasi Bank Indonesia ya? Oh bukan, emang agak mirip ya, jadi Agak mirip. Generasi Baru Indonesia dengan Generasi Bank Indonesia. Jadi yang kalau saya bisa simpulkan BI itu pemberi atau penyelenggara, sedangkan Genbi itu sebagai Wadah, iya wadah benar untuk sekali. yang menerima gitu ya Kak? Iya benar. Untuk di Sumsel sendiri nih Kak ya, kan ini wilayah Sumatera Selatan nih kebetulan yang kita bahas, itu kan akan membuka beasiswa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023. Itu yang bisa daftar siapa saja sih Kak? Yang bisa daftar? Oke, yang bisa daftar sih sebenarnya khusus dulu ya di sini ya. Jadi nggak semua kampus itu bisa mendaftar. Jadi kalau misal Bank Indonesia di Sumatera Selatan itu ada tiga kampus yang ada atau bermitra dengan Bank Indonesia. Yang pertama ada Universitas Sriwijaya, kampus kita. Yang kedua itu ada UIN Raden Fatah Palembang, dan yang ketiga itu ada Polsi atau Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, kalau untuk mahasiswa sebenarnya untuk berkas-berkasnya udah ada penjelasan gitu ya Kak untuk syarat-syarat mahasiswanya gitu. Mungkin bisa kita bahas di lebih lanjut. Oke, jadi hanya 3 universitas ini Kak ya? Nggak bisa di luar universitas yang 3 ini gitu ya? Itu sudah jelas Kak ya? Iya benar, ini kayak udah ketentuan pokok gitu ya, nggak boleh, karena sebenarnya banyak ya Kak ya kampus di Sumsel gitu ya, banyak banget gitu ya. Gitu. Cuma memang dibatasi untuk 3 kampus ini. Oke, terus ini ada istilah nih Kak di persyaratan tuh program studi prioritas dan program studi non prioritas gitu. Itu maksudnya apa sih Kak?
Oh, oke, biasanya kakak ini ya kita kuotanya biasanya dari Bank Indonesia itu kuotanya 75 orang ya untuk Unsri gitu. Ya. Nah 75 orang itu 60 orang itu diperuntukkan untuk prioritas, jurusan prioritas, dan 15-nya itu biasanya di luar jurusan prioritas. Nah jadi maksud prioritas ini adalah yang diutamakan gitu, yang diutamakan artinya orang-orang yang di jurusan ini yang masuk dalam 16 jurusan ini termasuk dalam yang diutamakan, masuk dalam kuotanya lebih banyak gitu. Artinya potensi mereka untuk masuk ke dalam Genbi atau beasiswa Bank Indonesia itu lebih besar. Sedangkan 15 orang lainnya itu bukan berarti tidak memiliki kesempatan ya Kak, tapi itu artinya mereka bakal lebih kompetitif untuk mendapatkan suatu posisi itu, untuk mendapatkan beasiswa. Oke, jadi memang dia prioritas itu berarti program studi atau jurusan tertentu yang telah ditentukan ya. Iya benar sekali. Biasanya kalau untuk ini ya Kak, untuk kuota per jurusan itu biasanya nggak ada ketentuan ya. Kita juga kurang tahu gitu kalau misal dari pihak BI-nya mau berapa per jurusan. Tapi kalau misal berdasarkan yang aku tahu gitu, kalau aku bandingkan dengan tahun aku dan juga di tahun 2022 itu kuota di fakultas aku itu menurun Kak. Jadi mungkin lebih ada pemerataan ke jurusan-jurusan yang lain atau fakultas yang lain gitu ya. Jadi sesuai ketentuan dan Iya benar. kondisi pendaftar waktu itu. Iya kebijakan dari pihak BI-nya juga tentunya gitu. Oke, lalu untuk prestasi nih Kak. Ini biasanya kan yang agak krusial ya. Krusial itu prestasi nih, atau kalau dalam bentuk fisiknya tuh untuk membuktikan prestasi itu adalah sertifikat. Itu perlu nggak sih Kak? Atau jika tidak ada gimana gitu solusinya? Oke, sertifikat ya gitu. Sertifikat itu kalau untuk pendaftaran beasiswa mungkin juga nggak cuma BI ya Kak, beberapa beasiswa lainnya memasukkan ini dalam kategori wajib gitu untuk sertifikat gitu, karena beasiswanya ini maksudnya bukan beasiswa yang yang untuk tidak mampu, tapi ini beasiswa yang selain untuk tidak mampu tapi juga untuk pengembangan diri dan juga prestasi gitu. Jadi penting banget untuk adanya sertifikat gitu, karena ini menjadi nilai yang sangat menentukan kita gitu. Karena kan pastinya di CV kita nulis nih Kak, ada tulisan gitu kita apa, makanya pembuktiannya sertifikat. Pun kalau misal kita belum ada sertifikat, kita merasa belum ada prestasi, kita masih bisa menunjang hal lain kok gitu. Oh, ada sisi ya, lain mungkin dari segi SMA-nya dia aktif gitu, pasti ada kok sertifikat gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau kita sebagai anggota Genbi sudah pasti jadi pegawai Genbi nggak sih? BI nggak sih Kak? Atau terbaliknya tuh? BI dan Genbi itu hubungannya apa gitu Kak? Oh, oke, ini semalam banget gitu baru ditanyain gitu ya sama teman aku juga, apakah anggota Genbi itu udah pasti gitu jadi pegawai BI gitu. Aku juga nggak bisa mastiin, nggak bisa bilang iya atau tidak, karena ini balik lagi ke kualitas dari orang itu sendiri gitu ya Kak. Karena meskipun jabatannya ketum atau dia BPH atau dia memang aktif di Genbi, itu juga balik lagi ke pihak BI-nya gitu. Kita bakal mengikuti seleksi sama kok dengan yang lain gitu. Itu berdasarkan yang aku tahu ya gitu ya Kak. Kalau misal dari cerita-cerita kakak tingkat gitu atau Genbi sebelumnya. Karena Genbi juga kan organisasi ya, yang mewadahi penerima manfaat. Iya benar sekali. Kayak sudah kewajiban gitu ya Kak untuk gabung. Kalau BI kan sebentuk badan atau lembaga independen negara. Benar. Tuh, jadi pegawai. Oke. Terus ada lagi nih Kak, gimana nih Kak kalau aku udah dapat beasiswa lain nih? Kalau pemerintah tuh kan misalnya KIP kuliah atau bidik misi, atau kalau beasiswa lain yang diselenggarakan oleh pihak terkait lah yang lain gitu, itu masih bisa nggak sih daftar beasiswa BI ini? Oke, jadi mungkin teman-teman di sini juga yang dengerin podcast ini atau video ini juga mikir gitu ya, mikir hal yang sama, masih bisa nggak sih daftar gitu, padahal udah dapat beasiswa atau dapat bantuan dari pemerintah gitu ya. Oke.
Itu jawabannya tidak bisa gitu, karena memang sudah tertulis jelas di salah satu syarat penerima beasiswa dari Bank Indonesia itu adalah tidak sedang menerima beasiswa lain atau tidak terikat secara dinas terhadap lembaga lain gitu. Jadi kalau misal teman-teman penerima KIP gitu, juga penerima bidik misi atau udah dapat beasiswa lain, itu nggak boleh gitu untuk bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi khusus gitu kayak sudah ada ketentuan, dan ini ketentuan ini memang sudah dari dulu gitu ya, Iya, dari benar. penyelenggara sendiri gitu. Nah lalu misalnya nih Kak, Unsur ini kan ada dua nih, ada yang di Palembang, ada Indralaya gitu. Sedangkan kantor perwakilan BI Sumsel itu ada di Palembang nih Kak. Kalau saya di Indralaya gimana Kak? Kalau misalnya mahasiswa di Indralaya nih. Jadi kayak gimana nih ngikut kegiatan-kegiatan dari BI sama Genbi, kan kalau misal penerima beasiswa BI dituntut untuk aktif gitu ya di kegiatan-kegiatan BI dan juga Genbi gitu. Sebenarnya nggak ada masalah juga gitu ya. Kalau misal yang penting musri gitu ya. Karena balik lagi ke kita, toh juga sebenarnya mobilitas Palembang Indralaya juga nggak ada masalah juga gitu ya Kak. Nggak ada masalah. Terus juga kalau misal apa ya, kayak bakal menghambat keaktifan atau apa, itu nggak ada sama sekali gitu. Balik lagi ke orangnya masing-masing sih Kak gitu. Jadi tetap mungkin masih Kakak bisa daftar iya, gitu ya. mungkin pengalaman Kakak gimana nih sebagai anak Indralaya juga gitu. Ya mungkin untuk pribadi bisa ya mengikuti kegiatan yang ada di Palembang gitu, karena jaraknya kan 30 sampai 50 menit lah gitu kalau lancar. Oke nih Kak, ini kan kegiatan nih, tadi Kakak nyinggung kegiatan. Iya. Apa sih kegiatan apa sih ketika Kakak nyinggung kegiatan itu, baik itu dari penyelenggaranya Genbi maupun BI? Kegiatan-kegiatan yang ada di Genbi dan BI gitu ya. Yang sempat diulik tadi. Oke, sebenarnya kegiatan-kegiatan dari BI itu kalau misal di tahun aku ya, di tahun aku itu lebih banyak secara online gitu. Karena memang pada saat itu lagi masa-masanya pandemi gitu, dan memang kegiatan-kegiatan dari BI ini terbatas. Jadi lebih sering kegiatannya itu berupa seminar atau kegiatan-kegiatan secara online gitu pengikutnya. Terus juga kalau misal ada sih offline, beberapa kegiatan offline itu, untuk offline sebenarnya lebih banyak kegiatan dari Genbi itu sendiri. Nah kalau BI itu lebih banyak online. Nah tapi pada saat sekarang nih, kalau misal di tahun 2022 sampai 2023 itu kegiatan itu udah mulai offline nih Kak. Udah mulai offline ya gitu, udah gitu, kita nggak pakai masker lagi, udah agak bebas gitu ya. Jadi udah nggak pakai masker lagi, terus juga kita udah ada kebebasan, jadi kegiatan offline itu udah lebih banyak nih, kayak misal pertemuan Bank Indonesia dengan pihak mana gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu biasanya itu kita bakal dapat kesempatan buat ikut kegiatan itu. Cuman memang nggak semua orang gitu, nggak semua anggota Genbi, karena kuotanya juga tetap dibatasin gitu ya Kak. Sejauh ini banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan BI dan juga Genbi yang menurut aku tidak merugikan sama sekali gitu, sangat worth it dengan apa yang kita lakukan gitu, manfaatnya gitu. Terus nih Kak, dari kegiatan itu apa sih yang paling terkesan nih? Kakak kan sebagai penerima pada tahun 2021, sedangkan 2022-2023 itu sebagai pengurus. Kegiatan terkesan dari 3 tahun itu juga. Kegiatan yang paling berkesan itu kegiatan ini sih, waktu itu aku di divisi pendidikan, jadi ada salah satu kegiatan itu berupa kunjungan ke panti asuhan. Nah kunjungan ke panti asuhan itu adalah momen pertama aku kegiatan offline Kak. Jadi iya, biasanya online terus nih, waktu itu kegiatan offline, terus bisa jadi panitia juga. Dan aku merasakan ada yang beda nih dengan organisasi yang mungkin selama ini aku ikutin gitu. Jadi kayak aku menemukan sesuatu yang baru, terus juga aku merasakan bahwa nggak berat banget gitu, nggak berat di sini gitu, karena kita juga bakal dapat manfaatnya yang lebih besar. Terus juga kegiatan-kegiatan itu benar-benar penuh gitu ya, disponsori oleh Genbi gitu. Jadi kegiatan itu juga kita nggak perlu bayar HTM nih Kak gitu. Terus juga kita kegiatan-kegiatan ini didukung nih sama orang-orang yang lain gitu. Jadi lebih mudah untuk kegiatan di Genbi, lebih enak juga, seru pastinya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Ada yang masuk ini, pertanyaannya itu kembali lagi ke persyaratan nih Kak. Gitu.
ke pertanyaan ini, gimana sih Kak, atau wawancara apa sih Kak itu yang sering ditanyakan itu, yang sering ditanyakan oleh pewawancara gitu. Oke, pertanyaan gitu ya. Menurut pengalaman Kak Mai gitu kan, belum ini kan sebenarnya tergantung dengan individu pewawancara ya. Tapi yang sering ditanyakan itu. Oh, oke. Kalau untuk tips wawancara, pertanyaan wawancara mungkin aku lebih ke umum gitu ya teman-teman ya. Karena memang aku bakal gabungin dari 3 pengalaman aku. Jadi yang pertama wawancara di Bank Indonesia, yang kedua wawancara di Pertamina Foundation, yang ketiga itu wawancara di Karya Salemba 4. Nah, jadi 3 ini aku udah masuk dalam tahap wawancara semua, meskipun yang satu gagal ya. Ada satu yang gagal gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang paling sering ditanyakan, yang pertama adalah perkenalan dari diri kita juga. Jadi pertama kali pasti mereka menyuruh kita untuk memperkenalkan diri kita. Nah, yang kedua adalah biasanya mereka akan menanyakan terkait apa kesibukan kita saat ini. Nah, beberapa menanyakan apa kesibukan kita saat ini. Jadi, baik itu kesibukan kita dalam hal kuliah, dalam hal kegiatan organisasi, atau ada aktivitas lain nih yang ini bermanfaat gitu. Terus juga biasanya kita ditanya nih terkait bagaimana sebenarnya kondisi keuangan keluarga kita gitu. Apakah ada masalah gitu, apakah memang benar-benar kita ini membutuhkan. Karena memang salah satu kenapa kita menerima beasiswa itu kan dilihat dari kondisi keuangan keluarga gitu ya. Terus juga keempat, biasanya kita ditanya, kenapa sih kamu layak buat dapat beasiswa ini? Pasti udah sering banget ya ditanya, kenapa sih layak buat dapat beasiswa ini gitu? Kenapa berhak gitu? Kenapa berhak buat dapat beasiswa ini Padahal gitu? pendaftar lain banyak juga. Padahal pendaftar lain lebih banyak yang keren-keren pastinya gitu. Terus juga pasti ditanya, bukan pasti ya, lebih sering ditanya kayak kalau misal kamu diterima nih di beasiswa ini gitu, apa sih yang bakal kamu berikan? Apa sih inovasi yang bakal kamu berikan gitu? Itu biasanya ditanya gitu. Terus komitmen gitu. Terus juga biasanya kita ditanya apa sih yang kita tahu tentang beasiswa ini gitu. Terus juga kalau misal di Bank Indonesia itu biasanya ada ditanya mengenai pengetahuan umum kita mengenai Bank Indonesia nih Kak. Jadi kayak ada yang ditanya tentang Genbi itu apa, ada yang tanya juga tentang BI itu apa gitu. Itu penting ini untuk yang lolos seleksi berkas. Tapi ini bisa aja beda nih pertanyaannya, karena sebenarnya terlalu basic ya pertanyaan apa pengertian itu. Tapi mungkin bisa ditanya yang lebih spesifik. Jadi sebelum teman-teman wawancara mungkin bisa digali dulu gitu beasiswa. Yang akan memberikan beasiswa kepada teman-teman itu apa sebenarnya lembaganya gitu, fungsinya sebagai apa, tujuannya sebagai apa gitu. Nah, terus sebenarnya kalau misal beasiswa yang lain di Pertamina Foundation, aku juga pernah ditanya gini nih Kak, apa pencapaian terbesar kamu dalam hidup? Apa kayak aku bingung gitu ya dulu, kayak apa ya pencapaian terbesar aku gitu, yang sebenarnya pencapaian ini bisa banget merubah diri kita gitu. Akhirnya aku jawab nih Kak. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu, terus juga biasanya kita ditanya juga apa ya, kita itu misal nih kita kayak memvalidasi motivation letter kita sebenarnya Kak. Memvalidasi lagi gitu, misalkan apa bakal penggunaan beasiswa kita gitu, terus ya divalidasi lagi gitu Kak. Terus biasanya kalau mungkin ada hal lain yang kita tonjolkan, bisa juga ditampilkan. Mereka meminta dicontohkan, itu tidak menutup kemungkinan, tapi itu bukan sesuatu yang terjadi gitu ya, tapi itu kemungkinan gitu Kak. Misal kita menampilkan, kita bisa nyanyi nih, bisa aja nanti dites gitu ya, kita bisa nyanyi apa enggak. Iya, itu kita mungkin saja gitu ya. Ini Kak, ada pertanyaan terakhir nih. Apa nih Kak? Misalnya nih, biar nggak cemas, biar nggak gugup, atau ketika wawancara tuh kita tiba-tiba blank gitu, kosong pikiran gitu, atau terdiam gitu. Itu gimana sih Kak solusi menghadapi yang seperti itu? Kalau Kakak pernah nggak pengalamannya kayak gitu? Mungkin ada beberapa yang sudah disiapkan tiba-tiba hilang gitu. Ingatnya nanti setelah setelah ini ya, setelah kegiatan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya lebih ke kayak tips gitu ya, tips sebelum wawancara gitu. Jadi sesuatu yang aku lakukan adalah biasanya aku doa ya, itu yang pertama gitu, karena ini menjadi
gerbang awal kita gitu ya. Terus yang kedua, biasanya kita harus belajar. Belajar itu kita juga bisa nanya ke cutting yang udah pernah lolos, kita juga bisa searching dimanapun gitu, baik itu di sosial media, baik itu di YouTube dan lain sebagainya. YouTube termasuk sosial media ya. Oke, jadi kita bisa cari tahu infonya, terus kita dengan beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan, yang kemungkinan itu ditanyakan, kita coba jawab nih. Kita nih kumpulin jawabannya, oh kalau misal ditanya ini aku bakal jawab ini gitu. Nah, jangan cuma catatan yang ditumpuk, teman-teman juga harus latihan gitu. Jadi latihan nih, misal nih aku sama kakak juga masuk dalam tahap wawancara, berarti kakak waktu aku latihan sama kakak itu bukan saingan, tapi kakak adalah teman aku gitu. Partner ya. Iya, partner gitu. Jadi latihan bareng sama teman kita, jadi tukar posisi gitu loh kak. Jadi kayak misal aku lagi interview kakak gitu, jadi aku adalah dari pihak BI-nya nih misalnya gitu. Itu bisa melatih ketepatan waktu kita, kan biasanya waktunya ada juga gitu. Terus kita juga bisa melatih sebenarnya kalau misal ditanya ini kita terbata-bata nggak sih jawabnya gitu. Jadi kita jangan hanya baca saja Jangan tapi nggak diomongkan. Iya, gitu. jadi kita harus latihan. Habis itu kita biasanya itu pada saat ini benar-benar latihan itu harus diseringatkan lagi gitu kak. Persiapan itu nggak cuma dari segi materi apa yang mau kita sampaikan, tapi kita juga harus latihan, persiapkan. Meskipun nanti pada saat ini nervous ya, bahkan aku juga pernah pada saat aku interview aku di-cut gitu kak. Kayak sorry gitu, ini bukan jawaban yang kami inginkan gitu. Oh oke kak, kami bakal jadi gini gitu. Aku bakal meluruskan kembali gitu. Itu pasti sesuatu yang terjadi, tapi bagaimana kita menetralisir itu, mengkondisikan itu adalah dengan cara mental masing-masing ya teman-teman ya. Mental masing-masing tergantung gimana sih cara kita membackup itu ketika kita mengalami suatu permasalahan gitu. Kayak misal nih, kalau misal aku ngasih solusi, kalau dari aku biasanya pas aku nervous, aku biasanya bakal memutar-balikan kondisi itu lagi gitu. Aku bakal, oh baik pak, terjadi kesalahan gitu, aku bakal jawab yang benarnya gimana gitu ya. Terus juga mungkin kayak agak kaku atau gimana, itu hal yang biasa ya kak, tapi kita coba untuk balikan keadaan ke semula gitu. Jadi itu tadi tips dan trik ya. Iya. Dan gambaran tentang Bank Indonesia maupun generasi baru Indonesia. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang harus dibahas dan harus dispesifikkan lagi. Tapi paling tidak ini untuk gambaran awal ya gitu ya kak. Memicu untuk mencari lagi gitu. Ternyata banyak hal-hal yang harus dipelajari lagi dan harus disampaikan gitu ya. Jangan hanya belajar baca gitu, tapi kita nggak speak up gitu. Jadi kadang kurang sering lupa tuh karena kita tidak mengatakannya gitu. Tapi kalau sudah sering berkali-kali mengatakan hal yang sama, insya Allah itu nggak akan lupa gitu. Mungkin itu dulu sahabat Akib, informasi tentang BI dan generasi baru Indonesia. Boleh lengkapnya gitu kak ya, lengkapnya informasi lengkap itu di Genbi Sumsel Instagramnya dan Bank Indonesia Sumsel. Bank Indonesia Sumsel ya kak. Dan biasanya ada sosialisasi ya? Iya, bakal ada sosialisasi. Sosialisasi dan itu terbatas biasanya. Ya, terbatas orangnya, jadi di stay tune di situ tuh, di follow akunnya, jangan sampai ketinggalan gitu. Semoga teman-teman atau sahabat Akib semua itu memberikan yang terbaik dan dapat hasil yang terbaik. Amin, ya. Amin. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.